Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba program misi program daripada calon guru penggerak. Kita selalu memotivasi semua guru mengikuti guru penggerak karena ini menyangkut dengan perubahan paradigma dalam pembelajaran dan pendidikan di lembaga kita. Oleh karena itu saya selalu memotivasikan untuk sama-sama untuk ikut program ini, kecuali dibatasi oleh syarat yang telah ditentukan. Saya pernah ikut, tapi karena umur sudah melebihi tidak bisa ikut lewat sekolah penggerak. Itu nggak lulus, kemarin itu yang lulus SMA semua. Jadi untuk selanjutnya nanti akan ada arahan atau bimbingan dari calon guru penggerak tentang motivasi budaya positif guru. Karena setiap zaman, setiap era itu ada perubahan, makanya pemerintah selalu memperbaharui kurikulum menurut kebutuhan pada masa itu. Jadi kita yang bekerja di bidang pendidikan
mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita wajib mengikuti agar suasana kerja dan metode kerja kita berubah sesuai dengan tuntutan daripada zaman di mana generasi kita belajar. Saya rasa di sini saja mukadimah saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh calon guru penggerak suara Bapak Biadi. Pada Bapak Biadi, kami silakan waktu dan tempat. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan, di mana kita telah berhadir dalam ruangan ini. Guna dan tujuan yaitu dalam rangka sosialisasi dalam membangun hubungan budaya positif di sekolah kita. Penghormatan saya yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berhadir di ruangan ini, kepada Bapak Wakil, dan kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berhadir dalam ruangan ini. Adapun tujuan daripada saya berdiri di sini sebentar yaitu dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Nah, yang pertama, kami di sini sebagai calon guru penggerak telah belajar sedikit lebih kurang lebar tentang tata cara membangun hubungan budaya positif di sekolah kita. Perlu kita ketahui bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan sehingga menciptakan suasana positif di sekolah. Jadi segala sesuatu kebudayaan yang yang bersifat positif itu dikatakan dengan budaya positif. Seperti contoh sopan, adil, kemudian disiplin, itu merupakan contoh-contoh daripada budaya positif. Kemudian selanjutnya ini ada tugas-tugas. Jadi berhubung waktu yang sangat sedikit di dalam waktu istirahat ini, saya ambil poin-poin pentingnya saja. Jadi yang pertama mengenai teori kontrol. Menurut Bapak Dr. Andes William Glasser, bahwa ada beberapa ada beberapa miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pengertiannya begini: segala sesuatu yang dilakukan oleh murid, baik itu bertentangan maupun tidak bertentangan, itu sebenarnya memiliki tujuan. Begitu juga dengan ilusi kita di dalam mengontrol murid. Kita juga memiliki tujuan yang sama. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini contohnya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi pada ilusi penguatan positif efektif bermanfaat di sini itu tergantung kepada teori di dalam tergantung kepada kita seorang guru. Jadi kalau kita membujuk ataupun bisa menjadi murid tersebut, membujuk murid untuk melakukan hal yang positif, itu bisa saja
ataupun kita membujuk murid untuk melakukan sesuatu, kalau kita tidak membujuk, kalau kita tidak apa namanya, siswa tidak melakukan sesuatu, kita akan menghukum itu. Jadi itu akan bersifat tergantung murid pada gurunya. Jadi kalau misalnya dia ingin melakukan sesuatu, itu bukan tergantung pada kesadaran dirinya, tetapi karena gurunya. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi tidak langsung saya bacakan, langsung selanjutnya bahwa ada juga miskonsepsi di sini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pengertiannya bagaimana di sini? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru, kita memiliki hak memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Tetapi perlu kita sadari bahwa ilusi dewasa memiliki hak untuk memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan akan terbentuk permusuhan. Artinya hubungan antara siswa dengan guru itu tidak terjalin baik karena kita memaksa murid untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian ada lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kesehatan, rumah, makanan, pakaian. Itu merupakan dari kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, diakui atau prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ini bisa kita baca sendiri tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk di sini kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Selanjutnya yaitu mengenai 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Itu salah satu bentuk motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi antara bentuk hukuman dengan mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi eksternal karena akan waktunya jangka pendek. Jadi di sini merupakan tingkat motivasi yang paling rendah, di mana sifatnya pun bersifat eksternal. Sedangkan yang bersifat internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi ini yang akan membuat seseorang memiliki disiplin yang positif. Kenapa demikian? Karena motivasi berperilaku ini bersifat internal. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu bukan berdasarkan ajakan gurunya, bukan berdasarkan adanya hukuman, tetapi merupakan sebuah keinginan yang ada pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi tujuan terbentuknya disiplin positif adalah menanam motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan menilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi tentu saja kita sangat perlu membudayakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi pertanyaannya,
bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita. Jadi ada 3 cara untuk menanamkan nilai-nilai positif. Yang pertama dengan membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu di sini pernahkah kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ini adalah salah satu bentuk disiplin positif yang perlu kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian ada posisi kontrol dan juga ada segitiga restitusi. Yang pertama keyakinan kelas. Nilai-nilai kebijakan yang disusun dalam bentuk pernyataan umum yang diterapkan di dalam kelas. Saya rasa Bapak Ibu di sini telah mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam membentuk keyakinan kelas. Jadi ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama siswa, di mana aturan itu kita tempel di dinding, kemudian aturan itulah yang menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya siswa kita ada yang melanggar, kita bisa mengingatkan kembali hal apa saja yang telah kita sepakati bersama. Jadi mereka sudah tempel di dinding, itu yang menjadi penguatan disiplin. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak kita buat aturan kelas saja? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini contohnya. Kita menggunakan menggunakan helm pada saat kita berkendaraan. Sebenarnya itu apakah supaya kita tidak ditilang atau untuk keselamatan kita? Jadi itu ada 2 nilai di situ. Jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebutkan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi berbeda antara keyakinan kelas dengan aturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Kalau peraturan kelas itu sifatnya lebih konkret dan lebih rinci. Jadi yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, contohnya menghormati, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah keyakinan kelas itu ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu lebih baik itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk apa? Supaya siswa itu bisa mengingat apa-apa saja keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Kemudian saya lanjutkan, ini merupakan format daripada contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, ini juga contoh keyakinan kelas. Jadi tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa, memberikan nilai, mengatur kelas, kemudian apalagi menegakkan peraturan kelas, menjalankan keyakinan kelas, dan juga peduli terhadap semua murid. Kemudian tugas murid belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik pada dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan-peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, serta memeriksa tugasnya kembali. Jadi saya lanjutkan supaya waktunya tidak. Ini yang kedua, yaitu mengenai posisi kontrol. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada juga restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Di sini akan diperkenalkan program disiplin positif yang ditanamkan, yang dinamakan dengan restitusi. Jadi mengenai pengertian apa itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita sebaiknya kita nonton saja sebuah video singkat tata cara kita sebagai guru menanamkan rasa nilai-nilai disiplin positif. Juga termasuk di sini di video ini nanti ada hukuman-hukuman. Bagaimana tata cara kita menanggapi murid-murid itu yang terlambat sekolah misalnya ataupun tidak masuk kelas. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Jadi kita sudah melihat ada 5 posisi kontrol yang berdasarkan video di sini. Jadi kita bisa memilih posisi yang mana yang lebih baik di antara kelima posisi kontrol tersebut. Jadi saya rasa kami sarankan adalah posisi kita sebagai manajer. Jadi di sini kalau kita sebagai seorang manajer, kita tidak membentak seorang siswa, kita tidak menghukum siswa, tetapi kita mencari solusi atas permasalahan terhadap siswa tersebut. Nah, kemudian di sini ada segitiga restitusi. Jadi seperti yang sudah kita lihat tadi tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ada segitiga. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kemudian ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Jadi dari 3 restitusi ini, menstabilkan identitas itu yang paling baik menurut saya. Kemudian kita masih berbicara tentang keyakinan, tentang segitiga restitusi. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita lakukan oleh guru untuk menunjang pendidik, untuk menunjang keberhasilan pendidikan. Jadi saya langsung kepada di babak akhir ini, di antaranya yaitu untuk mengikuti sekolah penggerak, guru penggerak. Karena mengapa demikian? Tugas guru penggerak bukan hanya memfokuskan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tetapi juga menggerakkan komunitas belajar, menggerakkan guru-guru lain untuk ikut aktif dalam memajukan pendidikan. Nah, Bapak Ibu di sini, kemarin saya telah antara PPG dengan guru penggerak mana yang lebih baik. Saya sempat khawatir mana yang harus saya pilih. Dan pada akhirnya saya pilih dua-duanya, pilih PPG dan pilih guru penggerak. Ternyata setelah saya dengar dari Lokakarya kemarin bahwa yang lebih penting itu adalah guru penggerak. Karena setelah kita lulus penggerak, otomatis kita PPG juga akan lulus nanti. Itu kata ibu dari pendamping kami. Kemudian lewat guru penggerak inilah yang menjadi salah satu solusi untuk membangkitkan pendidikan, membangkitkan kemajuan pendidikan. Terlebih lagi bagi kita yang honor, karena ada beberapa video dari Bapak Nadiem Makarim bahwa nanti guru-guru honor yang telah lulus daripada guru penggerak itu akan diangkat menjadi pegawai katanya. Tapi itu wallahu a'lam. Yang intinya ada kabar-kabar gembira, ada angin-angin surga yang diberikan untuk kita. Begitu juga untuk guru yang sudah pegawai. Tentu saja tidak perlu lagi mengikuti PPG, kita bisa langsung mengikuti guru penggerak. Jadi hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang kita pelajari mengenai
P5. Dan kalian sudah tahu bahwa P5 adalah apa? Selanjutnya kegiatan kita pada hari ini, yang pertama ada pembukaan, doa, pembukaan sudah tadi, doa sudah, kemudian ice breaking. Ice breakingnya seperti apa? Ini contohnya. Nah, apa itu kira-kira ukuran sepatu? Dari mana kalian tahu bahwa itu ukuran sepatu? Ada U, ada pura-pura dibuat kurang saja, tambahin menjadi ukuran sepatu. Baik, masih ada jawabannya boleh. Nah ini cakar kunci. Baik. Jadi cukup dua saja ekspresinya. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya? Sudah. Sudah pernah lihat apa yang kita mau berbuat lainnya? Sudah. Baik kalau begitu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai di mana siswa mampu memahami makna disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalian tahu apa itu nilai-nilai kebijakan universal? Apa? Nilai-nilai kebijakan universal adalah nilai-nilai yang bersifat umum, nilai-nilai positif yang bersifat umum. Jadi arti universal di sini yaitu umum. Nah, yang kedua, murid mampu menyusun keyakinan kelas. Yang kedua adalah kita harus menyusun keyakinan kelas. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Selanjutnya, murid mampu menerapkan keyakinan kelas dan menjadikan sebagai prinsip pada dirinya. Nah, ini dulu yang kita buat. Tugas kalian, masing-masing kalian keluarkan seperdua lembar kertas. Satu lembar kertas itu boleh dibagi dua. Ya, keluarkan dulu. Dan kita tahu bahwa setiap kita masuk ke dalam kelas itu wajib mengikuti aturan kelas. Kira-kira apa saja aturan kelas yang kalian ketahui? Nah, di sini kalian buat di selembar kertas masing-masing satu aturan. Contohnya, baju harus dimasukkan ke dalam, tidak boleh ribut, apalagi tidak boleh makan di kelas, tidak boleh main HP. Jadi masing-masing kalian itu buat masing-masing satu aturan. Dan aturan itu harus kalian yakini bahwa itu adalah sebuah kesepakatan di antara kita. Oke? Dan sekarang tuliskan secepatnya. Kasih waktu 5 menit untuk membuat aturan kelas. Contohnya, kan udah mau bilang contohnya seperti nggak boleh makan di dalam kelas, nggak boleh ribut di dalam kelas, kita boleh itu satu aja. Kita cepat, yang sudah dikumpulkan terus, apapun yang sudah dikumpulkan sama satu kawan aja. Satu aja ya.
Satu aja. Habis itu langsung dikumpulkan secepatnya. Kumpulkan. Ya, kumpulkan. Sudah habis. Oke. Yang sudah tulis nama boleh. Kalau kita kumpulkan. Udah, ya Pak, baca langsung. Keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati, yang pertama, kita tidak boleh berbicara saat guru lagi menjelaskan atau mengajar. Bisa kan disepakati itu? Bukan kalian yang buat itu, bukan Bapak langsung. Bapak cuma mengajar saja. Kalian yang membuat aturan sendiri. Jadi kalau misalnya ini dilanggar, berarti ada konsekuensinya. Ya kan? Yang kedua, jangan menghisap permen di kelas kalau ada guru di kelas. Ingat tuh. Kemudian memakai pakaian yang rapi. Selanjutnya, jangan terlambat masuk kelas. Semua pelajar harus tertib. Tidak boleh ribut. Tidak boleh makan dan minum di dalam kelas saat belajar. Menjaga kebersihan di kelas. Tidak boleh membuli sesama teman. Kalian tahu apa itu bully? Tidak boleh ngejek teman, tidak boleh sikap kasar. Jangan merokok di sekolah, apalagi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, baju harus rapi. Hormati guru, jangan bicara saat guru terangkat. Yang merasa dirinya baju masih di luar, langsung dirapikan. Ini datangnya masih ada rupanya ya. Tidak boleh main HP. Masuk kelas tepat waktu, disiplin. Tidak boleh bermain HP yang keras ini. Lagi. Tidak boleh ribut. Setiap siswa harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Oke. Masuk tepat waktu. Nah, ini ada beberapa di antara teman kita yang masuk tepat waktu. Tapi ini kita sudah buat aturan sendiri dan ini harus kita yakini sendiri dan harus kita jalankan. Ya, kira-kira bisa nggak demikian? Bisa apa tidak? Bisa. Oke. Kalau bisa, ini saya kasihkan balik kepada kalian. Kalian buat di dinding. Kalian buat di dinding. Kalian buat yang bagus, yang rapi, kertas karton. Ya.
besok kapan pertemuan dengan Bapak, hari Seninnya akan datang, itu harus ada tertempel di sini. Semua yang kalian tulis ini. Bila perlu, kalian tulis nama siapa yang buat itu. Tulis nama, tanda tangan, misalnya masuk harus tepat waktu. Nah, sekarang yaitu mengenai pertanyaan pemantik. Apakah kamu memiliki impian dalam hidup ini? Hah? Setiap manusia tentu saja punya impian. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk mencapai harapan dan cita-cita kamu? Salah satu contoh usaha apa? Belajar, kerja keras, kemudian apakah kamu yakin untuk mencapai cita-cita tersebut dengan usaha yang keras tersebut? Kenapa yakin? Karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke, next. Mengenai Laskar Pelangi, itu pernah nonton dengan Laskar Pelangi ya? Pernah. Kalau enggak nanti kita mau nonton lagi Laskar Pelangi, nonton yang lain aja. Ya, teman-teman. Nah, nanti di video yang Bapak tayangkan nanti, kalian harus siapkan selembar kertas dan pulpen. Setelah itu, kalian menjawab beberapa pertanyaan. Apa pendapatmu tentang film ini? Berikan komentar kalian. Kemudian apa yang kalian rasakan setelah kalian menonton film. Selanjutnya, apa pesan? Setiap cerita itu ada pesan-pesan baik itu tersirat maupun tertulis atau tersurat. Ada pesan-pesan yang terkandung di dalam sebuah film ataupun cerita. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menonton videonya ini. Manusia yang pertama apa? Ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa terima kasih, mempunyai teman dekat dengan gurunya, baik dengan orang tua maupun yang lain. Kemudian kita sebagai manusia memiliki kebebasan seperti membuat pilihan-pilihan, mencoba-coba dan lain-lain. Itu adalah kebebasan kita. Kemudian kita memiliki kebutuhan dasar yaitu kesenangan seperti kita beriman, kita bertakwa, kita bercanda dan lainnya. Kemudian selanjutnya lagi kekuasaan seperti dihormati, dihargai, diakui dan kompetennya. Inilah yang maksudnya kita ada keyakinan jelas. Ada sebuah kesepakatan ikuti aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, dunia berkualitas. Setiap kita memiliki harapan dan bayangan menjadi seperti apakah kita? Apakah menjadi seorang yang proaktif, percaya diri, tampil dan dalam banyak kegiatan, cakap dalam berkomunikasi, mampu bertanggung jawab terhadap setiap tugas. Itu adalah dunia yang berkualitas. Jadi setiap kita mempunyai hak untuk mengatakan memiliki harapan dan bayangan kita bahwa 10 tahun, 25 tahun yang akan datang saya akan menjadi seperti apa. Dulu pernah waktu Bapak SMA, Bapak akan membayangkan bahwa 10 ataupun 20 tahun lagi Bapak akan menjadi begini. Bapak akan menjadi seperti ini.
Tapi itu kita hanya bayangan kita, ilusi kita bahwa kita akan dihukum. Nyatanya adalah ada pada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena langkah itu adalah haknya Allah. Perjalanan kita 10 sampai 20 tahun. Pelajaran yang disukai, bersimpati dan berempati kepada orang yang ditimpa musibah, atau mampu menjadi pemimpin dari diri sendiri maupun orang lain. Nah, bayangan tersebut ada pada setiap pribadi manusia dan sifatnya individu, yaitu antara satu orang dengan orang lain. Keadaan yang berbeda dan itu disebut dengan memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kira-kira? Jadi kemungkinan jawaban kita untuk keselamatan, atau jawaban kita bukan hanya untuk keselamatan, tetapi biar nggak ditilang polisi. Mengapa kalian cepat datang ke sekolah? Biar nggak kena denda. Barangkali ada demikian. Mengapa kalian telat disiplin ke sekolah? Biar saya tepat waktu. Kan beda-beda pertanyaan jawabannya. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu adalah budaya pada saat kita terjadi COVID-19 kemarin. Budayakan apa mencuci tangan, menjaga kesehatan dan keselamatan kita sendiri. Nah, kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang tersebut sebagai suatu keyakinan. Sebagai suatu keyakinan, seperti yang telah buat kesepakatan tadi, ini merupakan salah satu aturan yang telah kita sepakati untuk menjaga keselamatan. Itu berakibat tentang kesehatan. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, untuk itu murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya. Nah, untuk kita ketahui lebih lanjut, yang pertama ada peraturan sekolah kita. Nah, kira-kira apa peraturan yang ada di sekolah kita? Banyak kan? Banyak nggak? Banyak. Jaga kebersihan, apa lagi? Harus menjaga kesopanan, harus disiplin, tak boleh merokok, harus apa lagi? Baik ini masukkan ke dalam, tak boleh mencuri. Itu kan bagian daripada peraturan sekolah. Nah, kemudian apa nilai kebijakan dari peraturan sekolah kita? Apa nilai-nilai kebijakan? Kan banyak nilai-nilai kebijakan dari sekolah kita. Kalau misalnya kita terlambat, kan tidak langsung dihukum. Ada nilai-nilai kebijakan yang ada di sekolah kita. Kami bisa memberikan solusi kepada kalian, bisa menanyakan kenapa, apa alasan kamu terlambat. Barangkali orang tuanya lagi sakit di rumah, ya kan? Karena demikian. Barangkali alasannya dia telah bangun tidur makanya terlambat. Jadi itu bisa kami lakukan sehingga menjadi sebuah rinci dan konkret. Itu keyakinan. Misalnya kesepakatan kelas kita tidak boleh masuk kalau tepat waktu. Nah, yang menjadi keyakinannya adalah disiplin. Jadi berbeda antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kalau keyakinan kelas berupa pernyataan itu pertanyaan berupa yang universal, artinya sangat umum. Misalnya tidak boleh memukuli. Keyakinannya menghormati, toleransi, masuk tepat waktu. Keyakinan kelasnya disiplin. Begitu contohnya warga kelas. Selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita tadi sudah berdiskusi. Bapak bertanyakan kepada kalian, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas.
berupa kesepakatan kelas. Sekarang kalian tuliskan kesepakatan apa yang bisa kalian yakini. Dan kalian itu sudah membuat sebuah keyakinan ingat ya, keyakinan kelas itu harus ditempel nanti, jangan boleh kosong kayak gini. Bila perlu secepatnya. Itu lebih penting daripada yang lebih penting. Karena itu aturan yang telah kita sepakati bersama. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita harus melihat keyakinan apa. Tugas murid bagaimana? Ini konsekuensi yang ada pada guru. Tugasnya bukan mengikuti atau disakiti, bukan menghakimi kalian, ataupun bukan tugas kami disakiti. Kemudian bukan memaksa kalian untuk belajar. Kami tidak memaksa kalian untuk belajar. Pernah nggak kami pukul kalian kalau kalian misalnya tidak masuk kelas? Itu hak kalian. Mau belajar atau tidak, itu hak kalian. Ya, jadi kita tugas guru bukan menurut. Tugas guru bukan merusak barang pribadi orang lain. Tugas guru bukan melakukan tugas yang lain. Itu memutuskan untuk teman-teman kami. Jadi tugas guru adalah mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan siswa, memberikan penilaian, mengatur kelas, apalagi menegakkan peraturan-peraturan kelas, menjalankan kegiatan kelas, dan peduli terhadap semua siswa. Nah, dalam presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Murid hanya akan memberikan umpan balik yang positif. Nah, sini adalah nilai-nilai pada keyakinan kelas: bertahan hidup seperti kesehatan,